Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ray Channel. Pada kesempatan kali ini, Ray Channel kembali akan membahas tentang soal dan pembahasan materi tes CPNS maupun P3K untuk formasi perencana ahli pertama. Langsung saja kita akan membahas soal beserta pembahasannya. Soal nomor 1. Salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial adalah A. Evaluasi proyek pembangunan, B. Penarikan dana investasi, C. Perancangan program kegiatan, D. Pelaksanaan program, E. Perhitungan biaya program. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C, yakni perancangan program kegiatan. Tahapan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial, salah satunya adalah perancangan program kegiatan. Perancangan program kegiatan melibatkan proses merumuskan kegiatan, bagaimana kegiatan dilaksanakan, siapa pelaksana kegiatan, target kegiatannya seperti apa, dan sebagainya. Tujuan dari perancangan program kegiatan yaitu untuk merencanakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini, tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari pembangunan di bidang spasial adalah A. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik. B. Meningkatkan deforestasi untuk memperluas jangkauan pembangunan. C. Mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. D. Melakukan pembebasan lahan secara sepihak. E. Mengubah tata ruang tanpa melibatkan masyarakat terdampak. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik. Untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari pembangunan di bidang spasial, sistem pengelolaan limbah yang baik mutlak diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menghindari adanya pencemaran yang akan mengganggu kesehatan masyarakat secara umum. Lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan prinsip dalam perencanaan pembangunan bidang sosial adalah A. Medan pertempuran yang netral, B. Intervensi minimal dari pemerintah, C. Fokus pada kepentingan individu, D. Partisipasi aktif masyarakat, E. Fokus pada terlaksananya program. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D. Partisipasi aktif masyarakat. Prinsip perencanaan pembangunan bidang sosial, salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat. Prinsip ini mengutamakan keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lanjut ke soal nomor 4. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan wilayah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan rencana pembangunan wilayah. Pendekatan partisipatif ini pada dasarnya bertujuan untuk A. Mengurangi konflik sosial dalam pembangunan wilayah, B. Meningkatkan efisiensi anggaran dalam pembangunan wilayah, C.
mempercepat proses penyusunan rencana pembangunan wilayah. D. Meningkatkan respon masyarakat terhadap pembangunan wilayah. E. Menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D. Meningkatkan respons masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan wilayah bertujuan untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap pembangunan wilayah. Dengan ikut serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, maka diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana pembangunan wilayah dalam diri masyarakat. Sehingga masyarakat juga dapat memberikan masukan yang dapat meningkatkan potensi keberhasilan pembangunan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 5. Di bawah ini, yang termasuk aspek fisik dalam perencanaan pembangunan bidang spasial adalah A. Kondisi keamanan, B. Sumber daya manusia, C. Ketersediaan pasar, D. Kualitas pelayanan publik, E. Sistem transportasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Sistem transportasi. Aspek fisik dalam perencanaan pembangunan bidang spasial mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti sistem informasi, infrastruktur, tata ruang, dan lain sebagainya. Lanjut ke soal nomor 6. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan bidang spasial adalah A. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, B. Kecepatan pembangunan, C. Keberlanjutan ekonomi, D. Minimnya pembiayaan pembangunan, E. Eksklusivitas penggunaan lahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah C. Keberlanjutan ekonomi. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan bidang spasial adalah aspek keberlanjutan ekonomi. Hal tersebut diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan dapat dilangsungkan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan bagi lingkungan untuk kedepannya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Konsep Sustainable Development dalam perencanaan pembangunan bidang spasial mengedepankan perihal A. Partisipasi penuh pemerintah pusat, B. Perlindungan lingkungan, C. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, D. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan, dan E. Pembangunan infrastruktur yang cepat dan merata. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep Sustainable Development dalam perencanaan pembangunan bidang spasial mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dapat memberikan dampak positif di bidang sosial serta lingkungan sekitarnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan bidang spasial tingkat dasar adalah A. Mengurangi kemiskinan di desa-desa terpelosok, B. Meningkatkan infrastruktur kota, C. Melindungi lingkungan alam sekitar, D. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, E. Menyatukan seluruh wilayah administratif. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C. Melindungi lingkungan alam sekitar. Perencanaan pembangunan bidang spasial tingkat dasar pada hakikatnya memiliki tujuan untuk melindungi alam sekitar
dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem dan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan yang dapat terjadi sebagai akibat dari adanya pembangunan yang tidak terkendali. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perencanaan pembangunan bidang spasial tingkat dasar dilakukan dengan A. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, B. Menerapkan sistem zona yang kaku, C. Menyusun rencana tata ruang secara global, D. Melakukan survei dan pemetaan detail dan akurat, E. Mengabaikan partisipasi masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D. Melakukan survei dan pemetaan detail dan akurat. Perencanaan pembangunan bidang spasial tingkat dasar dilakukan dengan melakukan survei dan pemetaan yang detail serta akurat untuk dapat memahami kondisi existing wilayah secara detail, sehingga dapat memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembangunan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Salah satu indikator keberhasilan perencanaan wilayah adalah tercapainya kedaulatan pangan daerah. Berikut ini yang merupakan upaya dalam mencapai kedaulatan pangan daerah adalah A. Memperbanyak impor bahan makanan, B. Meningkatkan daya beli masyarakat, C. Membangun infrastruktur pertanian, D. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, E. Membuka banyak lapangan kerja baru. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah C. Membangun infrastruktur pertanian. Kedaulatan pangan daerah dapat dicapai salah satunya dengan cara membangun infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian adalah hal mencakup pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam proses produksi, pengolahan, hingga distribusi produk pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meminimalisir kegagalan panen, meningkatkan efisiensi dalam distribusi pemasaran, dan juga memberikan akses yang baik untuk menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, sehingga produk pertanian akan mendapat nilai tambah. Sekian video kali ini yang membahas tentang soal untuk formasi perencana ahli pertama. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.